Halo Auto Lovers. Tren crossover di Indonesia bahkan dunia memang lagi naik-naiknya 3 tahun belakangan. Tak heran kalau banyak banget penantang di kelas ini yang berani ngasih segudang kelebihannya masing-masing. Buat bersaing di kelas ini, Mazda sebenarnya sudah punya CX-3 2000cc untuk jadi amunisi termurah. Tapi karena harganya yang masih dianggap ketinggian, Mazda akhirnya mutusin buat bawa varian 1500cc ke Indonesia. Seperti apa mobil ini dan apa saja yang beda dengan varian 2000cc-nya? Simak ulasan kita mengenai Mazda CX-3 Sport 1500cc. Flashback dikit ke tahun 2014 saat Mazda mewujudkan rencana mereka untuk membangun SUV yang lebih kecil dari CX-5 saat itu. Mereka kemudian mengambil basis dari Mazda 2 dan memberinya nama CX-3. CX-3 pun pertama kali diperlihatkan ke publik di tahun 2014 pada ajang Los Angeles Auto Show. Baru kemudian dijual resmi secara global di akhir tahun 2015. Nyaris 2 tahun berselang, tepatnya Maret 2017, ATPM Mazda di Indonesia akhirnya memboyong mobil ini ke tanah air. Namun, setelah facelift di akhir tahun 2018, Mazda nampaknya belum puas dengan performa penjualan mobil ini, hingga akhirnya merilis varian 1500cc di tahun 2021 yang diimpor langsung dari Jepang. Walaupun varian bermesin 1500cc yang diberi nama tipe sport ini sudah dijual, varian lainnya yang bermesin 2000cc atau disebut tipe Pro juga masih dijual. Tapi varian sport yang 2000cc sekarang udah dihilangin, jadi tinggal 2 varian ini saja. Selain tipe baru, pilihan warna anyar juga disediakan buat CX-3 ini. Selain Snowflake White Pearl Mica dan Jet Black Mica yang jadi pilihan warna reguler, serta Soul Red Crystal Metallic dan mesin Grey Metallic yang merupakan warna spesial. Kini, ada warna Polymetal Grey Metallic yang juga warna spesial. Oh ya, seperti biasa buat opsi warna spesial, kamu harus nambah 4 juta rupiah dari harga mobilnya. Pindah ke eksterior, mobil ini masih berbagi bodi yang sama dengan CX-3 tipe Pro. Bahkan dari luar, gak bakal ada yang notice kalau mobil tipe sport dan pro adalah tipe yang berbeda. Aneh ya, soalnya rata-rata mobil yang dijual di Indonesia pasti punya perbedaan dari segi eksterior sebagai pembeda tiap varian. Bahkan emblem tipe pun tak ada. Jadinya, dia masih pakai grill dengan model bilah horizontal yang dipadu dengan headlamp full LED buat BRL, high dan low beam, serta fog lamp-nya. Uniknya penempatan sein-nya berada di sisi bawah menyatu dengan fog lamp. Lanjut ke sisi samping, desain window lainnya benar-benar bikin dia kelihatan seperti crossover tulen, bukan hatchback atau MPV yang dikasih aksesoris. Bahkan velgnya tetap pakai ring 18 dual tone polish kayak gini. Tapi meskipun motifnya sama, finishing di tipe Pro pakai warna gunmetal. Di buritannya ada sedikit yang baru sebenarnya, yaitu penggunaan font baru buat emblem CX-3 dan Skyactiv G-nya. Sisanya tak ada yang berubah, stop lamp full LED kecuali sein serta antena shark fin di atas. Masuk ke interior CX-3 Sport ini baru deh berasa kalau tipe yang berbeda dengan yang tipe Pro-nya. Soalnya di dashboardnya pakai tone gelap semua kayak di Mazda 2. Beda sama tipe Pro yang pakai warna ivory di lapisan tengah dashboard dan sebagian door trim. Tapi layoutnya tetap sama.
dengan kisi AC bulat di tepian, terus disambungin sama garis yang ngebelah dashboard ini. Gak lupa ada head unit khas Mazda di tengahnya. Turun ke bawah ada kontrol AC yang meskipun masih pakai knob begini dan gak ada layarnya, tapi pengaturannya sudah lengkap banget. Terus di depan driver ada instrumen cluster yang persis kayak punya Mazda 2 dan tipe Pro tentunya. Di tengah ada dial besar yang nampilin informasi putaran mesin dan di bawahnya ada speedometer format digital. Di sebelah kiri kanannya ada layar yang nampilin informasi super lengkap kayak temperatur luar, konsumsi BBM dan sisa bensin. Hal yang paling mencolok kalau ngomongin perbedaan dengan tipe Pro adalah joknya ini. Di tipe Sport, pakai warna hitam serta kombinasi kulit sintetis dan fabrik di tengahnya. Sedangkan di tipe Pro pakai bahan Nappa leather dan warna coklat. Terus jangan lupa, sunroof juga absen buat tipe Sport ini. Satu yang agak ngebanting cakepnya mobil ini adalah space bagasinya yang tak begitu lega. Ya kayak mayoritas Mazda lain yang jarang banget bikin aspek ruang jadi prioritas. Nah, dari tadi ngomongin perbedaan melulu, tapi belum nyampe ke hal yang paling beda dari tipe Pro. Ini dia dapur pacu yang kapasitasnya 1500 cc, bertenaga 109 horsepower, dan torsi 144 Nm. Perbedaan di sektor mesin ini juga ngaruh ke aspek harga yang bakal kita bahas nantinya. Selain dari segi harga, perbedaan paling berasa tentu dari figur tenaganya, di mana mesin 2000 cc di tipe Pro ini sanggup memuntahkan tenaga 149 horsepower dan torsi 195 Nm. Tenaga dari mesin tersebut bakal disalurkan ke dua roda depan menggunakan transmisi otomatis 6 percepatan. Makin seimbanglah dengan rival-rivalnya yang menggendong mesin dengan kapasitas yang sepantaran. Patut diacungi jempol meskipun beda harganya lumayan banyak. Rupanya fitur mobil ini tak banyak beda sama tipe Pro. Di tipe Sport ini masih tetap ada Eye Active Sense yang merupakan fitur safety andalan Mazda, mencakup blind spot monitoring serta rear cross traffic alert. Terus ada head-up display yang bikin kamu tetap fokus ke jalan tapi bisa sambil ngeliat informasi kecepatan dan lain-lain tanpa harus jauh nengok ke speedometer. Rem parkir elektronik plus brake hold juga masih dipertahanin. Sama kayak fitur-fitur head unit yang bisa Android Auto dan wireless Apple CarPlay dan bisa dikontrol lewat dial di center console ini. Keren ya? Dan jangan lupa selain keyless entry dan push start stop engine, mobil ini juga punya walk away lock yang otomatis ngunci mobil saat kamu ninggalin mobil dan bawa kuncinya. Fitur safety-nya juga mirip ABS, EBD, dan brake assist tetap jadi standar. Berikut juga stability control dan hill start assist. Tak ketinggalan, mobil ini juga masih dapat 6 airbag. Nah, yang beda, tipe Sport ini selain tak dapat sunroof, juga nggak dapat jok elektrik serta memory seat. Serta fitur lain kayak auto wiper, auto headlight, serta spion tengah auto dimming juga tak hadir di tim Sport ini. Dengan fitur yang cuman beda segitu, nyatanya harganya beda jauh loh dengan tipe Pro. Sekitar 115 jutaan rupiah. Wah, menang banyak ya. Iya, itu karena aturan pajak di tanah air yang jauh lebih ringan untuk mobil bermesin 1500 cc ke bawah. Jadi, tipe Sport cuma dibanderol di angka 339 juta rupiah. Bandingin dengan tipe Pro yang harganya nyentuh 454 juta rupiah.